7 fakta tawuran pelajar di Tangsel, kondisi hingga sosok korban tertusuk senjata tajam di wajah. Tawuran antar pelajar sekolah tingkat menengah atas terjadi di depan pergudangan Taman Tekno, Jalan Puspitek Raya, Kademangan, Setu, Tangsel, Selasa petang. Tawuran antar pelajar sekolah tingkat menengah atas terjadi di depan pergudangan Taman Tekno, Jalan Puspitek Raya, Kademangan, Setu, Tangsel, Selasa petang, tanggal 31 Juli tahun 2018. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tawuran tersebut dilakukan oleh pelajar SMK Bipuri Serpong dengan SMK Sasmita Jaya Pamulang. Puluhan pelajar yang masih mengenakan seragam putih abu-abu terlihat menguasai jalan dan saling berhadapan. 1. Seorang pelajar tertusuk senjata tajam. Aparat Polres Tangsel, sambangi SMK Bipuri Serpong Tangsel, mencari pelaku tawuran yang terjadi kemarin. Para pelajar berjalan sambil berteriak dan mengangkat senjata yang mereka bawa. Kemudian mereka bertemu dan terjadilah bentrokan hebat antara kedua kelompok pelajar itu, hingga mengakibatkan satu orang pelajar luka parah tertancap senjata tajam berbentuk lurus seperti pedang. Seorang pelajar tadi kepalanya tertancap senjata tajam, dan bercucuran darah, ujar salah seorang warga Kademangan, Irfan. Ia juga mengatakan korban tawuran yang berlangsung sekitar belasan menit itu, dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Serpong. 2. Identitas pelajar korban tawuran. Tawuran antar pelajar sekolah menengah kejuruan SMK terjadi di jalan depan pergudangan Taman Tekno, Jalan Puspitek Raya, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Tangsel. Tawuran itu memakan korban satu pelajar luka parah. Berdasarkan keterangan Ivan Sofyan, sang ayah, anaknya yang menjadi korban tawuran itu bernama Ahmad Fauzan, pelajar kelas 12 SMK Sasmita Jaya Pamulang. Ojan panggilan akrabnya, saat ini berusia 18 tahun, tinggal bersama orang tuanya di Pedurenan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kelas 3 dia, di SMK Sasmita. Tinggal di rumah di Pedurenan, Gunung Sindur, ujar Ivan kepada tribunjakarta.com, Selasa tanggal 31 Juli tahun 2018. Ivan mengaku anaknya menjadi korban tawuran saat diberitahu temannya, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dikasih tahu temannya, bilangnya kecelakaan saja. Pas jam 4 tadi, pas tahu di rumah sakit, enggak tahu seperti ini, ujarnya. 3. Sosok korban tawuran. Ahmad Fauzan, korban tawuran antar pelajar SMK Bipuri Serpong dengan SMK Sasmita Pamulang, yang terjadi beberapa jam lalu, di Jalan Raya Puspitek, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan Tangsel, dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 31 Juli tahun 2018. Tribunjakarta.com/Jaisi Rahman Thohir. Ahmad Fauzan, korban tawuran antar pelajar SMK di Jalan Raya Puspitek, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Tangsel, beberapa jam lalu, dikenal sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan sang ayah, Ivan Sofyan, saat tengah menunggui anaknya yang dirawat di Rumah Sakit Hermina, Serpong, sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 31 Juli tahun 2018. Pendiam anaknya, pendiam, jarang ngomong kalau di rumah, ujar Ivan kepada tribunjakarta.com. Selain pendiam, Ojan, panggilan akrabnya, juga dikenal tak banyak meminta kepada orang tuanya. Enggak neko-neko lah orangnya, ujarnya lagi. Ivan juga memaparkan gelagat anaknya agak berbeda hari ini. Ojan biasanya berangkat sekolah dari rumah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tetapi hari ini ia belum berangkat meski waktu sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Biasanya berangkat jam setengah 7. Hari ini jam 7 lewat belum berangkat, sampai istri saya ngomelin nyuruh berangkat sekolah, ujarnya. 4. Respons polisi. Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Alexander Yuriho, di Rumah Sakit Hermina, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa, tanggal 31 Juli tahun 2018. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan Tangsel AKP Alexander Yuriho akan memastikan penanganan medis korban tawuran antar pelajar. Seperti diberitakan tribunjakarta.com sebelumnya, tawuran antar pelajar SMK Bipuri Serpong dengan SMK Sasmita Jaya Pamulang, terjadi di Jalan Raya Puspitek, Kademangan, Setu, Tangsel, pada Selasa sore tanggal 31 Juli tahun 2018.
Tawuran tersebut melibatkan puluhan pelajar SMK yang saling bentrok menggunakan senjata tajam. Tawuran tersebut mengakibatkan satu pelajar luka parah di bagian wajah, atas nama Ahmad Fauzan, 18 pelajar SMK Sasmita Jaya Pamulang. Karena ada satu korban yang kena senjata tajam dari satu pihak, ujarnya. Bagaimana menyelamatkan dan membuat aman dulu secara medis dari korban yang ada di RS Hermina? Kita kemungkinan akan merujuk dengan yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik, tambahnya. Selain memastikan penanganan medis bagi korban, aparat kepolisian juga akan melakukan pengejaran terhadap pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana kekerasan itu. Yang kedua, proses penegakan hukum akan berjalan, mohon doa dari masyarakat. Semoga yang paling bertanggung jawab atau yang dapat bertanggung jawab terhadap dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senjata tajam ini dapat segera kami amankan atau tangkap, upaya tindakan penegakan hukum, tegasnya. 5. Korban sulit masuk ambulans. Ahmad Fauzan menjadi korban tawuran antar pelajar di Jalan Raya Puspitek, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Tangsel. Ia pun dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan demi perawatan intensif yang membutuhkan peralatan medis khusus. Sebelumnya, Ojan, panggilan akrabnya, dilarikan ke Rumah Sakit Hermina, Serpong, karena menderita luka parah di bagian wajah. Bagian pipi kiri Ojan, tertancap senjata tajam seukuran sekira setengah meter yang membuatnya harus mendapatkan perawatan medis khusus. Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Alexander Yuriho mengatakan pihaknya akan mengutamakan keselamatan korban. Bagaimana menyelamatkan dan membuat aman dulu secara medis dari korban yang ada di RS Hermina. Kita kemungkinan akan merujuk dengan yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik, ujarnya di Rumah Sakit Hermina, Serpong, Tangsel, Selasa tanggal 31 Juli tahun 2018. Berdasarkan pantauan tribunjakarta.com, sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat, Ojan ditangani di ruang IGD, ambulans baru datang sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk merujuk Ojan ke Eka Hospital, Serpong. Namun setelah berkoordinasi dengan pihak Eka Hospital, peralatan di sana pun belum cukup untuk menangani luka seperti itu. Akhirnya diputuskan untuk merujuk Ojan ke RSCM. Namun masalah lain muncul karena ruangan di mobil ambulans tak dapat mengakomodir lebar senjata tajam yang menancap di pipi Ojan. Setelah aparat kepolisian, pihak keluarga dan pihak medis berdiskusi, akhirnya disepakati, posisi tidur Ojan dibalik, sehingga sajam yang menancap di pipi kiri tidak menyentuh dinding ambulans. Setelah 1 jam, akhirnya Ojan dibawa ke dalam ambulans dengan sangat hati-hati, dan dibuat sedemikian rupa hingga posisinya tetap aman. Karena kalau dia ada getaran, sajamnya itu bisa menyenggol saraf dan pembuluh yang ada di dalam, ujar salah satu petugas ambulans. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, ambulans membawa Ojan ke RSCM dengan kawalan aparat kepolisian. 6. Kondisi korban. Ahmad Fauzan, korban tawuran antar pelajar yang terjadi di Jalan Raya Puspitek, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan Tangsel Selasa tanggal 31 Juli tahun 2018 kemarin, dalam penanganan medis intensif di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta Pusat. Seperti diberitakan tribunjakarta.com sebelumnya, dari tawuran antara SMK Bipuri Serpong dengan SMK Sasmita Jaya Pamulang itu, mengakibatkan Fauzan luka parah di bagian wajah, tertancap parang. Sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat kemarin, Fauzan sudah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit RS Hermina, Serpong. Namun karena peralatan yang kurang memadai, akhirnya sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Fauzan dirujuk ke RSCM untuk dapat penanganan lebih lanjut. Kapolres Tangsel, AKBP Ferdi Irawan, mengatakan kondisi terakhir Fauzan sudah dirawat intensif di ruang ICU RSCM, Jakarta Pusat. Parang sepanjang sekira setengah meter yang menancap di pipi, sudah dipotong, namun masih tertancap di posisinya. Korban sekarang parangnya itu sudah berhasil dipotong, sekarang lagi diobservasi di ICU RSCM, paparnya, selepas melakukan penggeledahan di SMK Bipuri Serpong, Rabu, tanggal 1 Agustus tahun 2018. Jika dalam waktu 3-4 hari ke depan, kondisinya stabil, akan dilakukan operasi untuk mencabut sisa parangnya.
Kemungkinan kalau kondisinya stabil, dalam 3-4 hari ke depan akan dioperasi untuk mengangkat sisa parang yang masih menancap di dalam wajahnya itu. 7. Tanggapan Kepala Sekolah SMK Bipuri Serpong. Kepala Sekolah Kepsek SMK Bipuri Serpong, Sutrisno, Rabu, tanggal 1 Agustus tahun 2018. tribunjakarta.com/Jaisi Rahman Thohir. Kepala Sekolah Kepsek SMK Bipuri Serpong, Sutrisno memastikan akan mengeluarkan pelajarnya yang terlibat dalam aksi tawuran. Hal itu karena saat para pelajar mendaftar di sekolah itu, mereka juga menandatangani perjanjian terkait pelanggaran berat dengan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Pelanggaran berat itu diantaranya adalah mengikuti tawuran. Diberitakan tribunjakarta.com sebelumnya, tawuran terjadi antara SMK Bipuri Serpong dengan SMK Sasmita Jaya Pamulang, di Jalan Raya Puspitek, Setu, Tangerang Selatan, Tangsel pada Selasa tanggal 31 Juli tahun 2018 kemarin. Terus kita ada perjanjian terkait dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan tawuran, narkoba, dan hamil misalnya, pasti dikeluarkan dari sekolah, tegasnya di SMK Bipuri Serpong, Tangsel, Rabu, tanggal 1 Agustus tahun 2018. Ia juga mengaku sudah melakukan pemeriksaan kepada sebagian pelajar yang masuk sekolah hari ini terkait keterlibatan pada tawuran tersebut. Sudah kami mintai keterangan, nanti orang tuanya akan kami panggil, katanya. Aparat Polres Tangsel sempat melakukan penggeledahan dan interogasi kepada sejumlah pelajar SMK Bipuri siang hari ini. Hal itu dilakukan untuk mencari pelaku tawuran yang mengakibatkan satu orang korban luka parah di bagian wajah. Namun berdasarkan video yang beredar, Sutrisno ragu kalau pelaku penusukan parang saat tawuran itu adalah siswanya. Karena kalau lihat dari kasus yang menusuk itu kan kelihatannya bukan pelajar kita, ujarnya. Kalau melihat dari videonya, itu belum pasti ya. Tapi tadi pihak kepolisian sudah menginterogasi dan mudah-mudahan saja nanti ada titik temu.